Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hafifah, NIM 191420122, kelas Perbankan Syariah D semester 3. Ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang pertama, perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah, sertakan pendapat Anda mengenai fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariahkah yang lebih menguntungkan. Perbedaannya terdapat dalam mekanisme operasinya. Jika di dalam pegadaian syariah hanya menggunakan dua akad, yaitu akad ran atau menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dan yang kedua, akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Biaya administrasinya menurut ketetapan berdasarkan golongan emas. Uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan. Sedangkan dalam mekanisme operasi gadai emas pada bank syariah, selain dua akad yang sama dengan pegadaian syariah, yaitu menggunakan akad qard dan juga akad tambahan, yaitu jaminan atau penggunaan produk pembiayaan al-murabahah dan al-mudarobah serta mendapatkan keuntungan. Manakah yang lebih menguntungkan? Menurut saya, yang lebih menguntungkan yaitu gadai emas dalam pegadaian syariah, dikarenakan jika kita menggadaikan emas pada pegadaian syariah akan memperoleh dana yang dipinjam hingga 90%, sedangkan dalam bank syariah hanya 85% dari harga perhiasan emas. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apakah lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut saya sudah baik, dikarenakan dari berbagai lembaga zakat di Indonesia ini melakukan kolaborasi antara lembaga satu dengan yang lainnya termasuk Basnas agar kebutuhan zakat untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal edukasi mengenai penanganan yang terdampak COVID, serta dalam hal ekonomi yang masih kurang dapat dibantu oleh lembaga zakat ini. Terdapat dua mekanisme dalam penyaluran ZIS, yaitu dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Pendistribusian JIS dalam bentuk program yang produktif dapat membantu mustahik mempunyai modal untuk menjalankan usahanya. Dan ada program-program lainnya, sehingga adanya program yang telah dilakukan oleh Basnas telah memberikan solusi kepada mustahik untuk bertahan secara ekonomi. Pertanyaan nomor 3. Jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka jelaskan pendapat Anda jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat, disertai dengan alasan. Lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat pada saat pandemi ini ialah lembaga amil zakat, yaitu JIS atau zakat infak sodakoh, yang didorong oleh naiknya penyaluran zakat hingga meningkat mencapai 20-30%, dikarenakan masyarakat dapat saling membantu melalui lembaga zakat ini, dapat bermanfaat bagi yang terkena dampak pandemi saat ini, terutama untuk mengatasi krisis ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan perkembangan yang paling lambat terdapat pada industri keuangan non-bank syariah atau IKNB syariah, karena total aset menurun dari 109,4 triliun menjadi 107,2 triliun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.